Okay, students, so today we are learning past tense part 3 dan di sini kita fokus untuk past tense dengan nominal sentences atau kalimat yang tidak mempunyai verb atau tidak punya kata kerja. Nah, ini sama kegunaannya digunakan untuk mengungkapkan kejadian di masa lampau, tapi bedanya di kalimat ini dia tidak punya kata kerja. Contohnya, di sini saya punya subjek, ada they, we, you, sama I, he, she, it. Saya bacanya gitu ya. Ini kalau misalkan di present tense, kalau kita mau mengungkapkan sesuatu kalimat yang tidak punya kata kerja, misalnya I am a student. To be yang digunakan itu is, am, dan are. Itu untuk present tense, tapi karena di sini kita menggunakan past tense, jadi to be-nya itu bukan is, am, are lagi, tapi untuk subjek they, we, you itu kita pakai to be, were. Sedangkan untuk I yang biasanya pakai am dan he, she, it yang biasanya pakai is, itu kita pakainya was. Ini untuk past tense. Nah, ini untuk komplement atau pelengkapnya, misal they were very happy. Kalimat ini tidak mempunyai kata kerja. Yang ada hanya kata happy. Happy itu kan kata sifat. Jadinya dia harus ada imbuhan to be. Yang mana to be kalau di past tense itu adanya was atau were, tergantung subjeknya. Seperti ini. Contoh lagi, ini misalnya I was a student. Maksudnya dia dulu seorang murid, tapi sekarang bukan seorang murid lagi. He was a student. Sama halnya dengan she was a student. Jadi itu ya, untuk was dan were itu tergantung subjeknya. They, we, you pakai were, I, he, she, it itu menggunakan was. Kemudian dia tidak diikuti kata kerja, tapi bisa kata sifat maupun noun atau kata benda. Ini ada beberapa contoh kalimat yang tidak memiliki kata kerja, seperti contoh, I was sad this morning. Tadi pagi saya tuh sedih. Kalau sedih itu bukan kata kerja ya. Kata kerja itu kan yang kegiatannya itu bisa terlihat. Contohnya, cry menangis itu termasuk kata kerja. Tapi kalau sad, happy itu bukan kata kerja. Ada contoh lagi, 2 years ago, he was short. Nih, sama short itu kan kata sifat. 2 tahun yang lalu dia itu pendek. Tapi itu 2 tahun yang lalu. Sekarang dia sudah tidak pendek lagi. Kemudian short di sini bukan kata kerja kan. Jadi tidak ada penambahan ed di kata sifat. Yang ada hanya di kata kerja. Kalau ini kita hanya menggunakan bantuan to be, was, were sebelum kata sifat atau kata benda yang akan kita ungkapkan. Kemudian ada contoh lagi, they were very happy at the beach yesterday. Mereka sangat senang di pantai kemarin. Ini juga karena dia subjeknya they, jadi dia pakai were. Jadi bukan they very happy, tidak, tapi kita harus ada bantuan to be, yang mana bukan they are juga karena sudah terjadi di masa lampau, jadinya they were. Kemudian ada juga we were satisfied with the test result. Kami sangat puas dengan hasil tes. Di sini juga kita pakai bantuan to be were. Kemudian she was lonely yesterday, but now she is not. Nah, ini untuk contoh yang terakhir ini saya bandingkan biar kalian ada gambaran antara masa lampau dengan masa sekarang ini. She was lonely. Kalau she was itu berarti dulu dia itu lonely, tapi sekarang enggak. Nah, she was lonely yesterday, but now sekarang she is not. Kembali ke is karena ini di masa sekarang dan masih terjadi. Kalau yang sudah terjadi dan sudah tidak dilakukan saat ini, itu berarti kita pakainya past tense. Nah, bedanya the differences between verbal and nominal sentences. Ini saya bandingkan ya, 2 kalimat, yang satu ada verbnya, yang satu tanpa verb. Yang pertama, for example, I went to Prambanan Temple and I was very happy. Kalian bisa tahu mana yang ada verbnya, mana yang tidak ada, dan mana yang harus ada bantuan was atau were.
Ini di kalimat I went to Prambanan Temple. Nah, kemarin dia pergi ke Prambanan. Pergi itu kan kata kerja. Yang mana karena sudah berlalu, kata kerjanya dari aslinya go, kita ubah jadi went. Kemudian, and I was very happy. Dan dia itu bahagianya kemarin pas di Prambanan itu. Nah, sekarang belum tentu bahagia kan. Nah, itu kita juga gunakan past tense. Nah, karena ini juga bukan kata kerja, bukan verb, jadi kita beri to be sebelum kata sifatnya. To be-nya to be past tense, yaitu was, karena subjeknya I. Ada lagi, the second example, I was a student last year and I studied hard at that time. I was a student. Saya tahun lalu itu seorang murid. Sekarang bukan ya tentunya. And I studied hard at that time. Dan saya belajar dengan sungguh-sungguh pada waktu itu. Karena pada waktu itu dan sekarang sudah tidak. Jadi kata kerja study itu kita jadikan past tense. Jadi ini ya saya garis bawahi. Ini yang namanya kalimat verba, ini kalimat nomina. Ini nomina, ini ada kata kerjanya jadi ini verba. Kemudian my mom made a cake. Made itu kan kata kerja, membuat, dari kata make. And it was very delicious. It was berarti ini nomina. Vicky won the speaking contest last year. Won dari kata win, yang mana ini juga kata kerja. And his parents were very proud. Ini nomina, karena tidak ada kata kerja di sini. Kemudian Laili fell from the bike last week. Fell dari kata fall, and she was sick for 3 days. Itu untuk perbedaan antara kalimat verbal sentences and nominal sentences in past tense. Jadi seperti itu. They, we, you, diingat-ingat itu pakai were ketika itu di kalimat tanpa kata kerja. Kemudian I, he, she, it itu pakainya was. Gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada pertanyaan, silakan tanya atau WA ke saya. Terima kasih.